Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Minggu yang kedua kita di bulan Maret ini, tanggal 10 Maret 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus. Kasih-Nya Tuhan tak terhitung, tak terhingga, sempurna kasih setia Tuhan. Kalau kita mari di hari yang Minggu ini kita mau berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu mutlak harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat yang ketiga. Bahwa kita berasal dari Tuhan, maka kita harus menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita memujiakan Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6, biar segala bernafas pun semua memuji menyembah Tuhan. Sebabnya Yesus yang layak kita puji dan sembah. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Oh besar anugerah Tuhan. Kalau kita bisa berbakti, bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa menjadi hamba Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, semua Bapak Ibu bisa melayani pekerjaan Tuhan, itu anugerah Tuhan yang besar. Oh besar kuasa-Nya, amin, haleluya. Oh besar anugerah-Nya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasih-Nya, amin, haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Besar anugerah-Nya, amin, haleluya. Oh besar kuasa-Nya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasih-Nya, oh amin, haleluya. Oh besarlah kasih Bapakku Yesus. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah Tuhan Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, haleluya. Besar anugerah Tuhan Yesus, amin, haleluya. Oh besar kuasa-Nya, amin, haleluya. Tak terhitung, tak teringat kasih-Nya, amin, haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin, haleluya. Besar ya Tuhan, punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, amin. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, amin, amin. Nama Yesus Tuhanku, Juru Selamatku, amin. Oh besar
besarlah kasih Tuhan Yesus. Amin. Sucikan mulutku Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu pagi ini Tuhan. Sucikan hatiku, pikiranku untuk firman-Mu. Haleluya. Biar firman-Mu ku simpan dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan Yesus Bapakku. Amin. Ampunilah Bapa semua dosa salahku Bapa. Aku akui orang berdosa, tidak ada arti apa-apa Bapa. I'm nothing Yesus. Hidupku berharga. Itu karena kasih-Mu luar biasa. Oh besarlah kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh besarlah kasih Yesus. Segala puji hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus Bapa kami. Engkau adalah sentral di atas segala galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Ini harinya Tuhan. Mari Bapak Ibu berbondong-bondong datang kepada Yesus, muji akan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yang penting dalam hidup sederhana saja, saudara, Bapak Ibu, ikuti Yesus saja, ikuti firman Tuhan. Itu aja, simple kok sebetulnya. Manusia menjadi pusing sulit karena apa? Karena banyak ikutin daging, tidak ikuti firman Tuhan. Kalau ikuti firman Tuhan, penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, standar firman Tuhan, sehingga hati kita damai, sukacita. Hati kita tidak ada damai karena melanggar firman. Orang yang berbuat dosa pasti tidak ada damai sejahtera karena melanggar firman. Hati kita ada damai sejahtera karena hati kita ada firman, ada Tuhan Yesus. Maka firman Tuhan katakan tadi dalam Ibrani pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi diselamatkan dan kita percaya bahwa itu bentuk respon kita kepada Tuhan Yesus. Kasih karunia dari atas ke bawah dan iman kita kepada Yesus. Itu karena anugerah Tuhan ya. Itu bukan hasil usaha kita loh ya. Ya. Tidak ada hasil kebaikan kita, tidak ada. Makanya salah pendapat kalau selamat itu karena sedekah ya, tidak bisa. Itu karena Yesus sendiri. Kita bisa memberi sedekah itu karena Tuhan Yesus. Kalau bukan karena Tuhan, tidak ada orang memberi sedekah. Sudah kenapa? Pada prinsipnya kita udah kotor, egois ya. Buktinya kan ada berapa orang yang pelit-pelit, tidak ada mau belas kasihan tuh. Itu oleh karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa murah hati, suka memberi ya, punya cinta kasih, itu berkat Tuhan. Kalau ikutin daging nggak ada. Manusia kebanyakan kalau ikutin daging, gua lulu ya, kamu saya ya, kamu jangan sentuh aku tidak sentuh kamu. Jadi itu egois ya, tidak ikuti firman. Tapi kalau kita ikuti firman, kita ada di dalam kasih Tuhan. Seperti dalam pujian tadi, oh besar anugerah Tuhan ya. Itu bukan hasil pekerjaan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca Imamat pasal 12 karena ini cukup pendek, cuma 8 ayat. Jadi saya sambung Imamat 13 1-17 ya. Ya. Jadi supaya Bapak Ibu bisa cepat selesai ya baca firman Tuhan ya. Yang penting kita paham mengerti, dan kalau tidak mengerti Bapak Ibu bisa WhatsApp pribadi dengan saya ya, bisa tanya. Sebenarnya saya tidak bisa jelaskan terlalu detail panjang per ayat ya. Nanti waktunya tidak cukup soalnya, karena yang penting kita baca firman Tuhan, dan poin-poin penting Bapak Ibu tanya kepada Tuhan dan bisa tanya kepada saya dan saya jelaskan ya. Dan di poin-poin penting saya jelaskan ya. Yang penting Bapak Ibu menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi kalau dalam perjanjian lama ini memang ya saudara, bukan tidak kita lakukan, tidak. Ada beberapa hal yang seperti korban sajian, korban penghapus dosa ya, korban bakaran, itu memang kita biar paham waktu bangsa Israel masa lalu. Tapi saat ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus, tidak perlu lagi korban sajian, tapi bentuk korban itu ada ya, yaitu udah harga pikul salib ya. Pengorbanan harus saudara ya, memberikan persembahan di gereja ya,
korban waktu, tenaga, pikiran, wah all out saudara, malah lebih punya nilai. Ya, punya nilai saat ini kehidupan kita persembahkan seperti di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita berharga di mata. Itu waktu yang lalu, itu untuk bangsa Israel, itu waktu yang lalu, sistem yang Tuhan tetapkan. Ya, kita tidak perlu komplain, tidak perlu kritik, tidak bisa. Itu haknya Tuhan, otoritas Tuhan, cara Tuhan pada waktu itu. Karena Tuhan maha tahu, maha segala-galanya. Dia tahu persis karakter Israel seperti ini, maka diatur. Untuk saat ini Tuhan tak maha tahu. Diciptakan saat kita tipe manusia warna seperti apa, maka melalui Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, kita semua dosa kita sudah diampuni sama Tuhan, ya. Sehingga kita bukan hamba dosa lagi, tapi hamba kebenaran. Oleh karena itu, mari kita mau setia sama Tuhan. Hari Minggu ini harinya Tuhan. Mari kita semua berbondong-bondong memujiakan Tuhan. Oh, saya suka cita sekali. Kalau udah melayan pekerjaan Tuhan, saya kalau udah memuji Tuhan, saya nari-nari, saya tepuk tangan. Wah, saudara, penuh dengan sukacita, saudara. Ya, kaki saya bergerak, tangan saya bergerak, memujiakan Tuhan sepenuh hati. Dilihat sama Tuhan loh, ya. Jadi jangan saudara diam-diam saja muji, itu untuk Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Mari kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca Imamat 12 tentang Thairan sesudah melahirkan anaknya. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka nasilah ia selama 7 hari, sama seperti pada hari ia bercemar kain. Kain ia najis, ya. Ini ketentuannya seorang ibu waktu yang lalu, ya. Begitu melahirkan dianggap najis. Karena apa, saudara? Karena mengeluarkan darah. Dan kedua, saudara, apa? Karena memang kita adalah orang berdosa. Lahir orang berdosa. Lahir orang berdosa itu disebut najis. Jadi artinya kita semua lahir ke dunia kita najis. Gak ada arti apa-apa. Seperti tadi firman Tuhan, hanya oleh kasih karunia Tuhan. Maka di sini kita bisa belajar. Kita nangis sama Tuhan, terima kasih. Najis kita di depan Tuhan. Tidak bisa, saudara. Ya oleh karena itu, hari ketiga dan pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit kata disunat itu anak. Supaya apa? Supaya betul dikuduskan. Itu persyaratan dari Tuhan. Karena kita keluar najis, harus ada suatu perubahan, pembaruan Tuhan. Ya, supaya hidup kita diperbarui. Itu waktu yang lalu dan saat ini melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan yang sunat di sini adalah sunat hati kita. Supaya hati kita diisi dengan firman Tuhan, ya. Terus berikutnya, setelahnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari nifas. Tidak boleh ya kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari pentahiran. Wah, bangsa lalu ketat, sudah 33 hari, saudara. 3 tambah 3 adalah 6, angka kemanusiaan, ya. Supaya betul kemanusiaan Tuhan ingin kudus hidup kita. Semua perkara-perkara dagingan Tuhan tidak mau. Dan berkaitan dengan kehidupan kita saat ini tetap sama. Tuhan tidak mau kita datang dengan perkara kedagingan, tapi Tuhan mau diperbarui kita. Supaya roh, tubuh, jiwa kita. Baca di dalam 1 Tesalonike 5:23. Tuhan mau supaya tubuh, jiwa kita diperbarui, dikuduskan, tidak bercacat celah. Ya, sempurna kita di depan Tuhan, ya. Kalau yang lalu memang selalu ada najis-najis, karena hidup kita memang lahir di dunia najis. Jadi oleh itu Tuhan memberikan persyaratan-persyaratan. Demikian kehidupan kita saat ini persyaratannya firman Tuhan, ya. Terus berikutnya, tapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selamanya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan harus dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan, dengan menyerahkan kepada imam. Datang kepada imam dengan membawa burung, ya. Semua persyaratan-persyaratan, ya, supaya betul layak, ya, di hadapan Tuhan itu datang kepada imam, karena imam mewakili, ya, hubungan antara jemaat bangsa kepada Tuhan melalui imam, ya. Demikian juga kita sebagai hamba Tuhan, ya.
Jadi ada hamba Tuhan, jadi Bapak Ibu didoakan oleh hamba Tuhan, dan kita minta ampun kepada Tuhan, dan kita berterima kasih kepada Tuhan karena dulu ada korban penghapus dosa, tapi kita begitu kita minta ampun sama Tuhan langsung, Tuhan ampun, asal dengan catatan kita bertobat ya, tidak boleh mempermainkan Tuhan. Imam itu harus mempersembahkan ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikian perempuan itu ditahirkan dari aliran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi jelas ada pendamaian. Sampai saat ini pendamaian tetap ada, yaitu apa? Kita minta ampun sama Tuhan ya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus, damai dengan Tuhan, dan kita harus bertobat, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, itu penting ya. Tapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung tekukuru atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor dengan sebagai korban bakaran dan seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus menghadap pendamaian bagi perempuan itu, maka taruhlah ya. Artinya menjadi tahir kalau ikuti persyaratan dari Tuhan. Firman Tuhan. Demikian kehidupan kita. Apa yang Tuhan firmankan, kita harus ikuti. Sehingga kehidupan kita berkenan. Dan kita hidup harus mencari perkenanan Tuhan ya. Itu penting. Supaya kita hidup ini yang satu kali, carilah perkenanan Tuhan, yaitu ikuti firman Tuhan ya. Puji Tuhan, sekarang lanjut Imamat pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saya lanjutkan supaya karena 13 ini panjang Saudara ya. 13 di Imamat 13 ini ada berapa ayat, sebentar saya lihat ini. Ada 59 ayat ya, saya bisa membaca sampai 17. Berkatan penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya, imam-imam itu. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau pada bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam itu melihat itu, harus saya menyatakan orang itu najis. Dulu orang kena sakit kusta disebut najis, Saudara. Tidak seperti sekarang. Kenapakah sekarang tidak? Karena melalui pengorbanan Tuhan Yesus ya. Jadi luar biasa. Jadi Tuhan itu maha baik. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan. Kita dipanggil, dipilih menjadi anak Tuhan. Oleh itu mari kita menghargai akan kasih karunia Tuhan. Kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Ini jelas kita tahu ya. Jadi zaman dulu kalau kusta itu, karena penyakit kusta bisa menular ya. Semua akibat dosa. Kaitannya kusta berkaitan dengan dosa. Ya, orang kalau sudah kena kusta itu dianggap sudah hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, disebut najis ya. Demikian juga kehidupan kita, kalau kita tidak bertobat di hadapan Tuhan tidak berkenan. Maka penting di sini bertobatlah ya, supaya hidup kita layak berkenan kepada Tuhan. Tapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panah putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit itu dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung untuk 7 hari lamanya. Pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. Wah, dikurung seorang sakit kusta seminggu, bahkan bisa 2 minggu ya. Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu harus bintil-bintil. Orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Mencuci pakaiannya, bertobat. Saat ini diperlakukan sistemnya beda, saudara, tapi intinya tujuannya sama. Kalau ada hamba Tuhan berdosa ya, itu sebaiknya dia artinya skorsing, saudara, diskorsing. Itu sama sebetulnya. Tidak boleh pelan. Kalau dia ketahuan tidak berkenan ya, dalam kesinodan gereja kita hampir semua tetap diperlakukan. Kalau dia ketahuan sudah ada perkenan berbuat zina, berbuat dosa, najis sama Tuhan, tidak boleh pelayanan. Ini sama juga, ini maksudnya. Mencuci pakaiannya, tidak boleh dia najis ya, tidak boleh pelayanan, tidak boleh. Bertobat sungguh-sungguh supaya dia menyadari minta ampun sama Tuhan ya. Adakan metanoia, bertobat ya. Tapi jika bintil itu memang meluas pada kulit, sudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis, itu penyakit kusta. Jadi artinya harus bertobat, saudara. Ya, jadi kalau saudara orang berdosa kepada Tuhan, kalau saat dulu ya itu dikucilkan, tetap disebut kusta. Tapi demikian kehidupan kita, kalau main-main dengan dosa, sudah akan dikucilkan dan tidak boleh pelayanan, saudara. Harus bertobat semua sungguh-sungguh. Apabila seorang kena kusta, ia harus dibawa kepada imam. Sama kalau saat ini didoakan supaya bertobat dalam nama Yesus. Kalau ada jemaat yang betul ngaku dosa kepada saya tumpang tangan minyak dan saya bilang bertobat, stop dosa.
dan hidup minta ampun sama Tuhan ya, supaya Tuhan ampuni. Kalau menurut pemeriksaan imam pada kulitnya ada bengkak, ada putih yang mengubah bulunya menjadi putih, dan ada daging liar timbul pada bengkak itu, maka kusta dia panah yang ada pada kulitnya. Imam harus menyatakan dia najis dengan tidak usah mengurung dia, karena orang itu memang sudah najis. Sobat ini udah berdosa, dan ini parah saudara. Kalau disebut najis terus, tidak ada pengampunan. Hati-hati saudara. Oleh itu jangan pernah memperbuat dosa. Dan seperti Yudas Iskariot memperbuat dosa, dia akhirnya bunuh diri. Tapi begitu kita jatuh dalam, cepat bertobat. Jangan ulangi dosa, tapi hiduplah di dalam firman Tuhan. Jika kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, daripada sampai kakinya, seberapa dapat oleh imam. Dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menurut seluruh tubuh orang itu, ya harus dinyatakan tahir oleh imam, ya seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi hati-hati putih seperti salju, sudah dikuruskan ya oleh pengorbanan Tuhan Yesus. Tapi pada waktu ada tampak daging liar padanya, najislah ia. Kalau daging liar itu dilihat oleh imam, ia harus menyatakan orang itu najis, karena daging liar itu najis, dan itulah penyakit kusta, perbuatan dosa. Ya, ada daging timbul, itu perbuatan dosa, dikaitkan sama kehidupan kita. Jangan main dosa. Ya, seperti penyakit kusta ini, karena itu hidupnya tidak berkenan sama Tuhan, disebut najis ya. Atau apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir. Memang yang tahir, arti yang putih apa? Bertobat ya. Bertobat, dan kalau dia sadar, ya bicara kepada hamba Tuhan, ya Pak Pendeta, ampun, saya bertobat. Tuhan berfirman di dalam 1 Yohanes 1:9, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka ia setia dan adil, dia akan mengampuni, asal kita kembali datang kepada Tuhan. Oleh itu mari kita mau datang kepada Yesus, kita minta ampun sama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Biar hidup kita makin hari jauh dari inti firman Tuhan pada malam hari. Mari kita mau jauh dari dosa, kita mau menjadi anak yang Tuhan berkenan sama Tuhan, sehingga kita mencari hidup yang perkenanan sama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Oh besar anugerahnya, amin. Haleluya. Oh besar kuasanya, amin. Haleluya. Itu tak teringat kasihnya, amin. Haleluya. Oh besarlah kasih Allah, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, berbakti kepada Tuhan, ikuti firman Tuhan, benci dosa, tapi hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan akan tahirkan kita, sehingga kita layak berkenan kepada Tuhan. Carilah perkenanan Tuhan. Kita dibentuk hari demi hari untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya.